Halo, berjumpa kembali dengan saya Nostan Sitepu, mahasiswa Magister Manajemen Properti dan Penilaian Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Elizabeth Sian MHC, Bapak Dr. Insinyur Sugiharto MM, dan Bapak Insinyur Hamid Yusuf MM MAPI Certified atas ilmu yang diberikan pada mata kuliah etika dan standar penilaian. Kali ini kita akan membahas tentang personal property, perusahaan atau badan usaha, dan hak kekayaan finansial menurut buku KP dan SP edisi tahun 2018. Yang pertama, apa itu personal property? Personal property merujuk pada kepemilikan atas kepentingan hukum yang melekat pada benda selain real estate. Benda ini dapat berwujud seperti utang atau paten. Personal property berwujud mempresentasikan kepentingan hukum pada suatu benda yang tidak melekat secara permanen pada real estate dan biasanya dicirikan dengan sifat yang dapat dipindahkan. Di beberapa referensi, benda yang termasuk ke dalam personal property untuk membedakan dengan reality. Contoh personal property dibagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama adalah benda yang dapat diidentifikasi, dapat dipindahkan, dan berwujud, seperti kepemilikan atas mesin dan peralatan, alat transportasi, alat berat, persediaan dan umumnya digolongkan sebagai benda milik individu, seperti perabotan, peralatan, aset lancar, persediaan perdagangan dan supply. Yang kedua, perlengkapan non-reality juga disebut sebagai perlengkapan dagang atau perlengkapan penyewa. Yang ketiga, modal kerja bersih dan surat berharga atau aset lancar bersih. Yang keempat, aset tak berwujud seperti hak tagih dan hak untuk menghasilkan keuntungan, di mana yang nomor 3 dan nomor 4 ini berkaitan dengan penilaian bisnis. Bagaimana proses penilaian personal property? Personal property dapat dinilai berdasarkan nilai pasar, nilai sisa, atau nilai likuidasi. Nah, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran SPI 103, yaitu Standar Penilai Indonesia. Yang kedua, penilai harus mampu memisahkan personal property dan real property. Nah, yang ketiga, penilai harus memiliki pemahaman kebiasaan setempat apakah suatu benda dianggap personal property atau real property. Teknik yang digunakan dalam ketiga pendekatan penilaian dapat diterapkan pada penilaian personal property. Contohnya adalah pendekatan pasar, biaya, dan juga pendekatan pendapatan. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perusahaan atau badan usaha. Pengertian dari badan usaha adalah entitas komersial, industri, jasa, atau investasi yang menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, perusahaan atau badan usaha ini dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu pertama perusahaan operasional, yaitu entitas usaha yang menjalankan suatu aktivitas ekonomi dengan membuat, menjual, atau memperdagangkan suatu produk ataupun jasa. Yang kedua, going concern, yaitu sebuah entitas yang terus melaksanakan kegiatan operasionalnya secara berkelanjutan di masa depan tanpa adanya maksud atau kebutuhan untuk melikuidasi atau memperkecil skala usahanya. Contoh perusahaan badan usaha ada 6. Yang pertama adalah perusahaan perorangan, perusahaan terbatas, perusahaan firma, perusahaan komanditer, koperasi, dan BUMN, di mana di BUMN dapat berbentuk perusahaan perseroan, perusahaan umum, atau perusahaan jawatan. Tujuan penilaian bisnis di dalam perusahaan yang pertama adalah akuisisi dan penjualan dari suatu usaha bisnis perorangan, penggabungan usaha atau merger, atau estimasi nilai saham yang dimiliki oleh pemegang saham suatu usaha. Yang kedua, memberikan dasar untuk mengestimasi besarnya keuangan pada aset tetap tertentu dari suatu usaha ataupun bisnis. Nah, bagaimana proses penilaian perusahaan atau badan usaha? Terlebih dahulu, penilai harus mengidentifikasi perusahaan ataupun badan usaha. Yang pertama, hak kepemilikan mungkin berbentuk utuh, terbagi di antara pemegang saham, dan atau melibatkan kepentingan mayoritas dan minoritas. Yang kedua, penilai harus mempertimbangkan hak keistimewaan khusus
dan kondisi yang melekat pada hak kepemilikan, baik dalam perseroan, persekutuan, perdata maupun perusahaan perorangan. Nah, pendekatan penilaian dipakai ada tiga, yaitu pendekatan pasar, dilakukan dengan membandingkan badan usaha dengan badan usaha lainnya. Hak kepemilikan perusahaan atau saham yang sejenis yang dijual di pasar terbuka. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan, dilakukan dengan memperhitungkan nilai kini dari pendapatan atau keuntungan yang diantisipasi di masa depan, yang meliputi tingkat pertumbuhan dan waktu yang diharapkan, risiko yang terkait, dan nilai uang terhadap waktu. Yang ketiga adalah pendekatan aset, dilakukan dengan menyesuaikan laporan posisi keuangan perusahaan yang melaporkan seluruh aset baik berwujud maupun tidak berwujud, dan seluruh liabilitas nilai pasarnya atau nilai yang dicatatkan yang dianggap wajar. Yang ketiga, hak kepemilikan finansial dan properti, berasal dari pembagian secara hukum dari hak kepemilikan atas badan usaha dan real property, dan dari pemberian secara kontraktual, hak opsi untuk membeli atau menjual properti pada harga yang dinyatakan dalam periode tertentu, atau berasal dari pembentukan instrumen investasi yang dijamin dengan sekumpulan aset real estate. Adalah aset tak berwujud yang dapat mencakup, pertama, hak yang melekat pada kepemilikan badan usaha atau properti, yaitu menggunakan, menempati, menjual, menyewakan, atau mengelola. Yang kedua, hak yang melekat pada suatu kontrak yang memberikan opsi untuk membeli, atau kontrak sewa menyewa yang berisi opsi untuk membeli. Yang ketiga, hak yang melekat pada kepemilikan atas suatu surat berharga. Hak kepemilikan finansial memerlukan penilaian untuk berbagai alasan. Yang pertama, dapat diikutsertakan dalam kepemilikan aset seorang mitra untuk mengetahui total nilai aset yang dimiliki oleh mitra tersebut. Nilai HKF harus ditentukan. Yang kedua, hak untuk membeli seringkali dilaksanakan dengan sejumlah kecil uang, menciptakan rasio utang, ekuitas, atau kemampuan mendapatkan pinjaman yang tinggi, di mana dampaknya harus dipertimbangkan dalam harga transaksi final. Yang ketiga, penilaian dari instrumen investasi yang disekuritaskan dilakukan untuk tujuan penjaminan dan pemeringkatan dari surat berharga sebelum dilakukannya penawaran publik perdana atau IPO. Nah, bagaimana penilaian hak kepemilikan finansial? Seluruh pendekatan mungkin sesuai untuk penilai properti yang dimiliki oleh persekutuan umum. Yang kedua, dalam situasi di mana mitra umum melakukan pembelian hak dalam kemitraan atau sindikasi untuk penjualan sebagai hak kemitraan terbatas, penilaian mempertimbangkan pengaruh item non-reality terhadap harga transaksi. Yang ketiga, opsi untuk membeli dipertimbangkan sebagai biaya bagi pembeli apabila opsi dilaksanakan. Yang keempat, unit atau saham dalam REIT ditentukan harganya di pasar, di mana surat tersebut diperdagangkan. Bagan penilaian properti untuk ketiga jenis properti ini adalah, yang pertama adalah personal property, di mana objek penilaiannya adalah tanah, bangunan, sarana pelengkap, dan pertanian, di mana objek penilaian ini termasuk ke dalam tangible asset. Yang kedua, bisnis, di mana objek penilaiannya adalah ekuitas, entitas, aset tak berwujud, di mana ketiga item ini termasuk ke dalam intangible asset. Kemudian hak kekayaan finansial, objek penilaiannya adalah aset kredit, BOT, dan hak sewa, di mana ketiga item ini termasuk ke dalam tangible asset dan juga intangible asset. Sekian pemaparan dari saya, semoga berguna bagi kita semua. Salam MMPP Jaya.